Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Sistem keamanan lingkungan alias Siskamling ramai dibahas usai marak kerusuhan massa beberapa waktu lalu. Praktik pengamanan swadaya yang sudah berusia lebih dari 40 tahun itu kembali digencarkan. Bahkan ada surat edaran dari Mendagri agar RT RW segera mengaktifkan Siskamling. Kata Siskamling ramai dibahas terutama usai Wapres Gibran tiba-tiba belusukan ke pos ronda di Kembangan dan Pesanggerahan, Jakarta Barat beberapa hari usai kerusuhan massa. Sambil menyerahkan bantuan alat senter, alat pemanas, hingga teh dan kopi saset, Gibran meminta warga kembali aktif ngeronda menjaga lingkungan. Menurut Gibran, Siskamling... Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Ya, Pak Bima, langsung saja ini apa ya yang menjadi urgensi pengaktifan kembali Siskamling di saat ini, Pak Bima? Siskamling ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah lama ada di negara kita dari zaman kolonial, penjajahan, bahkan ronda itu berasal dari bahasa Portugis begitu. Kemudian di tahun 75 Kementerian Dalam Negeri mengenalkan Siskamling, dan setelah itu Kapolri Aulia Djamin juga membangun sistem pengaman lingkungan ini dalam konteks kepolisian dan warga. Nah, hari ini ketika kita memerlukan setiap warga untuk juga memberikan atensi pada lingkungannya dan membangun kondusivitas, maka Presiden memberikan arahan yang sangat jelas kepada Pak Menteri Dalam Negeri agar seluruh kepala daerah turun untuk melakukan aktivasi Siskamling ini. Targetnya adalah 3. Yang pertama adalah menguatkan kebersamaan di antara warga. Yang kedua adalah menciptakan rasa aman di antara warga. Dan yang ketiga adalah melakukan early warning atau deteksi dini dari setiap potensi yang bisa menimbulkan persoalan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah warga. Dan ini tidak memerlukan dana besar karena semangatnya adalah swadaya. Dan beberapa kepala daerah memang sudah menganggarkan insentif bagi RT RW atau satuan linmas di daerahnya masing-masing sehingga bisa menjadi motor gitu ya. Dan saya kira ini sangat penting apabila kita nanti ke depannya mengaktifasi Siskamling ini secara permanen. Jadi nggak hanya ketika kita memang hari ini memerlukan kegiatan pengamanan yang lebih, tetapi ke depan saya kira ini akan merekatkan kebersamaan sesama warga dan mengajak juga anak-anak muda terutama untuk lebih atensi, untuk lebih care terhadap lingkungannya begitu. Ya, Bapak, ini apakah akan berlaku di seluruh Indonesia atau hanya di daerah-daerah tertentu saja? Di seluruh Indonesia. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah keluarkan edaran agar gubernur, bupati, wali kota turun. Ya, kemarin saya turun di Bandung, nanti malam saya akan ke Kabupaten Bogor, dan seluruh eselon 1 itu menyebar di seluruh Indonesia. Pak Menteri sendiri hari ini di Sulawesi, dan akhir minggu mungkin akan ada bergerak lagi ke daerah lain begitu. Jadi di seluruh Indonesia. Ya, kemudian bagaimana ini Pak dengan mekanisme pengaktifan Siskamling ini, dan seperti apa nanti teknis pelaksanaannya di lapangan? Ya, sebetulnya sistem ini kan bukan sistem yang baru, ya sudah ada, pos rondanya ada, Siskamlingnya ada, tinggal lurah, kades ini turun memastikan RT RW mengaktifasi lagi, silakan diatur giliran jaganya memungkinkan. Dan ini kan bukan kewajiban gitu ya, jangan sampai anak-anak muda nggak sekolah atau bolos, jangan sampai orang-orang tua yang kondisinya nggak memungkinkan kemudian dipaksa juga, enggak. Ini kan bisa diatur mana yang bisa untuk aktif, mana yang tidak. Kemudian kedua, disiapkan juga jaringan komunikasinya. Beberapa tempat sudah menggunakan dengan pakai HT ya, handy talkie, dan sudah memiliki jejaring komunikasi yang terhubung dari Poskamling itu ke Babinsa, Babinkamtibmas begitu. Dan yang lain saya kira sederhana saja, kadang-kadang ibu-ibu atau mama menyiapkan penganan, pisang goreng, kacang, kopi, teh, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih kepada semangat kebersamaan. Baik, Pak. Kita harapkan juga ini ke depannya Siskamling bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan dukungan dari pemerintah dan bisa menciptakan keamanan di masyarakat. Terima kasih Bapak Bima Arya, Wamendagri yang sudah bergabung bersama Anju Siang, dan salam sehat, Pak.
Ya pemirsa, pengaktifan kembali Siskamling memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan berikut suara rakyat soal kegunaan Siskamling dan pos ronda. Kalau untuk saya pribadi itu sangat bagus ya, karena memang selama ini kan udah nggak terkontrol ya kalau malam-malam hari gitu. Dan kedua biar jadi keamanan itu tanggung jawab bersama gitu, bukan cuma dari pemerintah doang. Oh, dengan adanya Siskamling sih pastinya itu bagus banget ya. Pastinya membuat lingkungan kita tuh jadi lebih aman dan membuat warga tuh pastinya juga lebih kompak ya dengan adanya Siskamling ini. Gitu sih kurang lebih. Sebenarnya sih bagus ya kalau mau diterapin lagi, soalnya buat keamanan juga kan, lingkungan semua juga sekarang apalagi banyak nih udah berita-berita kayak nggak aman daerahnya apa gimana, jadi diterapin lagi gitu. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Heboh tanggul beton sepanjang 3 km di Laut Cilincing, Jakarta Utara hingga mengganggu aktivitas para nelayan. Lalu siapa pemilik tanggul beton ini? Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ciko, buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjirop yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa rusuh di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai pengunjuk rasa, tetapi juga hewan liar yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Di antaranya kucing liar yang banyak ditemukan dalam kondisi luka hingga patah kaki. Kerusuhan yang pecah dalam unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai peserta dan juga warga. Hewan liar sekitar lokasi seperti kucing juga ikut terdampak kekerasan hingga menyebabkan luka, bahkan patah tulang. Prihatin dengan kondisi kucing-kucing ini, sejumlah relawan membawa mereka ke rumah singgah kucing jalanan di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan kucing korban unjuk rasa berbaur dengan kucing rescue lainnya untuk dirawat dan diobati. Ada kurang lebih 20 ekor ya, ada yang kena abu bakar gitu, terus ada yang juga yang ngesot karena keinjek-injek, ada yang malnutrisi juga, terus ada yang matanya bengkak melupas karena gas air mata. Penanganannya sih pertama kita observasi dulu ya, kita pisahin dulu dalam ruangan, terus yang perlu dibawa ke dokter ya kita bawa, karena kan nggak semuanya ya kita bawa ke dokter, karena ada cuman induk sama anak, itu kita masuk ke ruangan yang khusus untuk mereka. Untuk yang sakit-sakit juga ruangan khusus, beberapa kita bawa ke klinik, ada yang. Selain merawat kucing yang menjadi korban unjuk rasa, Rumah Singgah Kucing Jalanan Bekasi juga merawat sekitar 700 kucing jalanan tidak bertuan dan sebagian besar dalam kondisi sakit. Tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk perawatan makhluk berbulu ini, sehingga bantuan dari donatur sangat diharapkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jutaan lalat menyerang pemukiman warga di 4 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banyaknya lalat diduga akibat kandang ternak ayam di wilayah tersebut.
Puluhan warga dusun Pipitan Desa Pasinan Baureno ramai-ramai mendatangi sejumlah kandang ternak yang tak jauh dari permukiman mereka untuk melakukan protes karena dinilai menimbulkan bau dan lalat. Warga sudah berusaha mengurangi lalat dengan jebakan lalat menggunakan kertas lem. Baru 1 jam dipasang, sudah ada ratusan ribu lalat yang terjaring. Serangan jutaan lalat menyerang Desa Pasinan dan 3 desa lainnya, yaitu Karangdayu, Pomahan, dan Desa Kauman. Menurut warga, banyaknya lalat yang menyerang permukiman sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Kapolsek Baureno Ibtu Muhammad Soleh mengatakan setidaknya ada 6 titik kandang ayam yang diduga sebagai pemicu jutaan lalat. Polemik ini kini ditangani pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.